Ya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid juga kemudian mengakui bahwa kawasan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini memang mengantongi total 263 sertifikat hak guna bangunan atas nama perusahaan, bahkan juga mengejutkannya adalah atas nama perseorangan. Selain itu juga bahwa kawasan pagar laut ini juga memiliki sertifikat hak milik sebanyak 17 bidang. Kita simak terlebih dahulu, ini dia pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Ya, makin dibuat geleng-geleng saja kemudian kita dengan data-data yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN, Pak Riono. Akan seperti apa nanti DPR bertindak? Ya, jadi secara prinsip kami melihat bahwa satu, penggunaan tata ruang wilayah laut ini siapapun yang memanfaatkan di Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh asetnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ruang wilayah laut, dan ruang wilayah laut itu ada yang ngatur berkaitan dengan peruntukannya apa, kan begitu. Ya, sekarang kalau kita lihat di situ, dari masuk ke zona 1 kedalaman 678, kalau kita ngelihat kemarin pagernya ditancap 1 meter, kemudian kolomnya kurang lebih itu 4 meter, atas yang kelihatan pagarnya itu 2 meter, itu adalah diprioritaskan kedalamannya 8 meter, itu adalah zona perikanan tradisional. Tanya Mbak Susan nanti, kan begitu. Sehingga kalau kemudian di situ digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, jelas itu adalah tindakan-tindakan yang ilegal. Mengagetkan itu. Tidak Anda mendengar tadi pernyataan dari Pak Menteri? Ya sangat kaget sekali. Masa laut kemudian dikapling-kapling dan kemudian posisinya itu kedalamannya masih 8 meter di situ. Dan itu masih laut, masih air, belum ada tindakan-tindakan yang lain. Ini kan jadi pertanyaan besar. Sehingga kawan-kawan di DPR secara resmi, secara ofisial memang fokusnya adalah sebenarnya selain HGB itu adalah terbukanya akses untuk nelayan-nelayan kecil di situ. Jangan salah, ada 21.000 loh masyarakat di sekitar situ yang kemudian terkena dampak. Yang kedua adalah memang teman-teman di DPR pasti akan menindaklanjuti, ya, apakah nanti di rapat Komisi 4 sebagai mitra kami, teman-teman di KKP, kemudian juga berkaitan dengan klarifikasi terhadap berbagai pihak yang kemudian di situ nanti akan secara resmi DPR akan menyatakan pendapatnya, apakah ini seperti apa nanti keberlanjutannya, begitu Pak. Ini juga ramai dibahaskah kemudian di Komisi 4? Ya kalau secara resmi belum, tapi kalau di grup-grup kawan-kawan, pendapat pribadi saya, Bang Johan, Mas Daniel, Pak Firman, macam-macam kan mereka semuanya punya pendapat masing-masing dalam perspektif untuk kepentingan masyarakat yang luas, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat pesisir. Tapi secara ofisial hasil rapat
dengan mitra, dengan stakeholder terkait itu belum dilakukan. Ini masih hari ini terakhir masa reses dan besok masa sidang dan besok sudah langsung kita rapat secara internal. Oke, Mbak Susan, catatan Anda, Mbak? Ya, sebenarnya kalau tadi merespon ya, apakah kita harus kaget dengan HGB yang keluar massal ya? Sebenarnya kalau bagi masyarakat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, bagi kami ini bukan barang baru gitu ya. Artinya kasus-kasus seperti ini nyaris banyak terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain ada di Tangerang, ada juga di Pulau Pari, tiba-tiba SHM keluar, 90% ada satu perusahaan yang memiliki nyaris 90% dari pulau, dekat dengan kita. Permasalahan itu juga timbul dari ATR BPN sebenarnya, dan mereka bertanggung jawab penuh atas pengaturan ruang itu sendiri gitu ya. Artinya memang harus ada kolaborasi, orang harus duduk bareng antara KKP, ATR BPN, pemangku kebijakan yang lainnya untuk kemudian sama-sama ngomongin soal kedaulatan gitu. Ya Pak Menteri kan sudah minta maaf untuk hal itu ya? Iya, maaf kami terima, tapi ini harus juga sejalan dengan langkah konkret gitu ya. Kalau maaf tapi kemudian tidak ada satu langkah konkret, kayaknya nelayan sudah cukup sering dengar seperti itu gitu ya. Selain itu juga memang kalau kita melihat bahwa yang dilakukan hari ini oleh perusahaan gitu ya, ini adalah tindakan pidana dan ini sangat-sangat inkonstitusional. Karena ini melanggar putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang hak konstitusi masyarakat pesisir, bagaimana mereka bisa memiliki akses dan kontrol. Dan harusnya baik itu siapapun itu ya, KKP, ATR BPN, itu harusnya juga mempidanakan gitu ya, mencari itu orang-orang yang mengeluarkan HGB itu. Nggak mungkin mereka ini nggak tahu. Kita ini peta udah, ya maksudnya mereka punya one big data lah pasti. Harusnya nggak sulit? Nggak sulit harusnya gitu. Tidak semudah itu. Terus terang bagi kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil yang hari ini saya sapa gitu ya, mereka ini kalau ngelihat saya ngomong, mereka cuma senyum. Mereka ini pura-pura tidak tahu gitu ya, kalau bahasa ininya ya. Karena memang kayak gimana ya, apa perlu nelayan yang mengajari mereka tentang cara mengelola lautnya gitu. Daripada hari ini kan yang menjadi masalah adalah tadi ketimpangan. Satu perusahaan itu bisa punya lebih dari 230 bidang. Satu gitu. Dan kita tahu ini afiliasinya kemana. Perusahaan besar yang kemudian ada dekat dengan daerah situ. Dan ujung-ujungnya kalau kemarin banyak yang kemudian bilang ini bukan soal PSN, ini PSN sebenarnya gitu. Jangan lagi menolak, jangan lagi kita buang badan, sama-sama hadapi gitu dan benahi dalam internal masing-masing. Jangan resisten terhadap kritik, sebenarnya itu ya para pemangku kebijakan itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Iya, ya, itu juga sebenarnya nelayan nggak begitu kaget lah ya, begitu. Ini sudah menjadi hal umum nampaknya kata nelayan. Tapi sudah ada laporan-laporan yang masuk tidak sih Pak ke Ombudsman soal hal ini Pak? Pak Yeka. Keterangan masyarakat terkait yang tadi disampaikan ya. Keterangan masyarakat yang tadi disampaikan itu sudah masuk di Ombudsman. Pak Yeka? Pak Yeka, masih bergabung sama kami Pak? Tadi Ombudsman mendapat, ya halo? Iya, silakan Pak. Halo? Ya, informasi tadi sudah Ombudsman peroleh dan keterangan-keterangan masyarakat tadi sudah tercatat secara lengkap di Ombudsman. Namun, Ombudsman tentunya harus berstrategi mana dulu yang harus dikerjakan oleh Ombudsman berdasarkan kepentingannya, derajat kepentingannya. Strategi pertama adalah tentunya mendorong pemerintah agar mencabut pagar laut terlebih dahulu. Karena itu berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga nelayan bisa melaut kembali. Nah yang kedua adalah mengusut mengapa hal ini terjadi. Nah kesimpulan Ombudsman adalah bahwa yang terjadi selama ini adalah karena ilegal, berarti kan potensi pidananya tinggi sekali. Nah oleh karena itu ini harus segera ditindaklanjuti oleh HPH. Terkait dengan SHGB yang sudah terbit, saya sebetulnya berharap ini adalah momentum ATR BPN untuk bersih-bersih dari dalam. Karena sebetulnya bukan hanya ini saja kasusnya. Bahkan rencana-rencana untuk meng-SHGB-kan kawasan laut lainnya sudah ada. Oleh karena itu, saya berharap Pak Yusron ya
Pak Nusron Wahid bisa melakukan upaya bersih-bersih dari dalam dan dengan dimulai membatalkan dari SHGB yang 300 hektar tersebut. Ya, karena kan kemudian banyak juga yang bersuara ini nampaknya tidak cukup hanya sampai dibongkar saja, harus ada investigasi khusus, bahkan seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau perlu ditarik ke ranah hukum. Betul, betul sekali, dan sebetulnya potensi pidananya tinggi sekali, dan sebetulnya APH dapat dengan mudah mengumpulkan macam informasi. Satu misalnya, minta keterangan aja seluruh kepala desa yang ada di situ sudah dapat itu. Gitu. Dan kalau misalnya APH kesulitan mendatangkan kelompok masyarakat seperti ini, ya naib sekali gitu. Mestinya mereka bisa dengan mudah gitu untuk mencari dan mengetahui siapa sumber permasalahan dari semua ini. Namun yang jelas, Ombudsman tadi sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik, fokusnya hanya sampai bagaimana agar pelayanan publik tidak terganggu. Nah, selebihnya itu adalah Baik. Ya. Hukum. Begitu, Maria. Kalau kemudian ini tidak sulit, kenapa tapi sampai sekarang masih banyak tanda tanya ya Pak Riono ya? Apa sih sebenarnya celahnya di mana? Apa yang salah Pak? Ya pertama ini kan baru 2 minggu ya, jadi kita harus ngitung loh ya. Artinya ini menjadi perhatian besar sampai ke perintahnya Pak Presiden, ke KKP, kemudian ke teman-teman di Angkatan Laut, dan kemudian sekarang ditindaklanjuti semakin terbuka. Ini kan sebenarnya ada progres sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam sudut pandang kawan-kawan di DPR, ya proses yang sekarang ini dilalui itu kan ada kemajuan. Artinya kemajuan itu yang sebelumnya disegel, kemudian sekarang ada tindakan dari kawan-kawan teman-teman Angkatan Laut, kemudian sekarang dievaluasi, kan begitu. Kawan-kawan nelayan sudah mulai ada yang bisa mengakses. Kemudian proses ya publik harus tahu juga Pak, ini nggak bisa bim salah bim juga begitu kan. Karena apa? Kami di DPR misalkan, pengawasan yang kami lakukan itu kan konstitusional. Orang akan menduga si A, si B, tapi kalau nggak ada ofisial secara resmi, administratifnya, suratnya seperti apa, dan kemudian penjelasan dari mitra terkait bagaimana, pendapat para pakar seperti apa, pengecekan kawan-kawan di ATR BTN seperti apa. Menteri kan sudah sebutkan Pak siapa pemiliknya, beberapa sertifikat juga sudah muncul kok datanya. Nah itulah makanya, kan ini kan perlu kemudian dihadirkan dalam ruang yang menghadirkan ya, keputusan. Ya, di DPR misalkan mulai dari nanti apakah DPR akan mengambil sikap dengan adanya panja misalkan, apakah kemudian di situ akan mengambil langkah pansus misalkan. Nah, kita kan nggak tahu. Sekarang ini proses pendalaman dan sekaligus nanti informasi penting dari teman-teman Kiara, ya kemudian dari Ombudsman, kemudian dari mitra-mitra itu akan jadi sebuah satu kesimpulan seperti itu. Kan nggak bisa Mbak Maria misalkan DPR memerintahkan begini, kan nggak bisa. Kan kami ini harus sekali lagi ya harus adil akan dong. Panggil-panggil dulu nih. Akan ada rencana itu Pak Riono? Ya pasti, artinya kita juga akan melakukan cek ke lapangan. Kemudian kita akan perhatikan dulu sekali lagi kawan-kawan nelayan aksesnya seperti apa, kemudian prosesnya sampai sejauh mana. Nah ini kata kunci salah satunya yang kami respon bagus adalah perintah Pak Presiden itu dilaksanakan oleh Angkatan Laut, dilaksanakan oleh KKP, kemudian direspon sama masyarakat situ. Nah ini sebuah yang positif seperti itu. Sesuatu yang positif, ini progres Mbak Susan. Tapi lihat Mbak Susan senyum-senyum kayaknya agak-agak puas nih. Dijawabin nanti sesaat lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.